Perkenalkan, aku Taskia Aulia Asin, mahasiswa Kimia dan Konseling dari Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini aku akan berbicara dengan topik yaitu pentingnya peran sebaya dalam pembentukan karakteristik individu. Seiring berjalannya waktu, manusia itu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan juga ada fase-fase yang berbeda. Jadi, kita harus melewati setiap fase pertumbuhan dan perkembangan. Dan dari setiap fase, pastinya memiliki tugas yang hendak dicapai. Untuk mencapai tugas tersebut, ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Misalnya, ada faktor genetik, yaitu hal-hal yang diturunkan dari orang tua. Misalnya ada kepribadian, kemampuan, bakat minat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar individu. Misalnya, tempat tinggal, kemudian keluarga, lingkungan sosial, bahkan teman sebaya. Nah, berbicara tentang teman sebaya, teman-teman pernah berpikir tidak kalau teman sebaya itu bisa mempengaruhi kepribadian kita loh? Kok bisa sih? Sebelum aku obrolin jauh tentang peran sebaya terhadap pembentukan karakter individu, aku akan ngobrolin sebenarnya siapa sih teman sebaya itu gitu. Pertama, ini dijelaskan bahwa teman sebaya itu adalah sekelompok orang yang memiliki minat dan pengalaman yang sama, saling melakukan interaksi, dan memiliki tujuan yang sama. Teman sebaya ini juga menjadi salah satu faktor penting untuk perkembangan sosial individu. Karena dengan memiliki teman akan merasa diperhatikan, lalu dihormati, kemudian dianggap oleh orang lain. Maka tidak jarang kita bisa menemukan orang-orang yang hendak meniru seperti temannya. Misalnya dari gaya bicara, kemudian berpakaian, berperilaku, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena banyaknya waktu yang dihabiskan dengan teman sebaya daripada lingkungan keluarga. Namun, jangan salah, peran teman sebaya juga lebih daripada itu. Peran teman sebaya ini juga bisa mengajarkan kita untuk cara beropini dengan baik, mengembangkan kemampuan diri, menghormati orang lain, melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita juga bisa menjadi pribadi yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, memiliki teman sebaya ini pastinya juga bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi diri kita. Nah, menurut Having Hearts, bagaimana dikutip oleh Slamet Santoso, ada beberapa dampak positif yang diberikan teman sebaya kepada diri kita. Seperti, sebagai individu, kita lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang masa mendatang, karena kita sudah terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengembangkan rasa solidaritas antar teman karena menghargai perbedaan dan melihat sudut pandang dari kacamata orang lain. Selain itu, kita juga bisa didorong untuk bersikap mandiri dan bisa untuk mengungkapkan perasaan demi kemajuan dan kehangatan teman-teman bersama. Selain dampak positif yang diberikan teman sebaya kepada kita, tentunya ada dampak negatif teman sebaya. Yaitu yang pertama, kita bisa menimbulkan perilaku agresif, yang mana kita berontak karena kita memiliki teman-teman pemberontak. Kedua, kita juga bisa mengikuti perilaku teman-teman yang hasilnya itu adalah perilaku negatif. Tapi tanpa kita saring, kita mengikuti perilaku tersebut karena itu adalah menjadi kebiasaan dari teman atau kelompok kita berteman. Yang ketiga yaitu hilangnya semangat belajar. Mengapa demikian? Karena ketika kita bermain dengan teman sebaya, itu pastinya kita menghabiskan waktu dengan bersenang-senang, bercerita, atau mengunjungi tempat-tempat yang bagus dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya memilah dan memilih orang-orang yang hendak kita jadikan teman sebaya, jadikan teman dekat atau menjadikan sahabat. Karena kita perlu mencari orang-orang yang membuat kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bisa mengembangkan potensi diri, kemampuan diri. Nah, informasi tadi bisa memberikan insight baru kepada teman-teman bahwa teman sebaya ini sebetulnya bisa mempengaruhi kita tanpa kita sadari. Jadi, yuk! Mulai sekarang, kita harus benar-benar memilah dan memilih teman bagaimana kita menjadikan orang lain teman bagi kita yang bisa kita percaya dan bisa menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Sekian dari aku, Taskia Aulia. Bye-bye!